Di zaman, ketika langit masih dipenuhi cahaya keemasan dan bumi bergetar dalam ketenangan, Allah awal menyimpan rahasia yang belum terungkap. Dari kedalaman lautan yang jernih hingga puncak gunung yang menjulang, setiap sudut menciptakan simfoni kehidupan yang indah. Makhluk-makhluk yang tidak terlihat, dikenal sebagai rohani, melayang di antara pepohonan, merasakan getaran dunia dan menjaga keseimbangan yang rapuh. Mereka adalah penjaga, sosok yang tak kasat mata, berkelana di hutan lebat dan padang luas. Dengan kecerdasan yang melampaui pemahaman manusia, mereka berkomunikasi dengan alam, menyatu dengan setiap daun yang bergetar dan setiap hembusan angin. Dalam ketenangan pagi, mereka merayakan keberadaan, membentuk lingkaran di sekitar kolam suci, membisikkan doa dan harapan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, ketenangan itu mulai terganggu. Suara bising mencuat dari arah horizon. Makhluk-makhluk baru, ciptaan Tuhan yang berbentuk fisik, mulai muncul. Mereka datang dengan tujuan yang tidak diketahui, dengan mata penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. Mereka adalah manusia, yang diciptakan dari tanah, dengan potensi luar biasa namun juga beban yang tak terbayangkan. Rohani memperhatikan kedatangan ini dengan penuh kecemasan. Kehidupan yang damai mulai goyah, terancam oleh ambisi dan keinginan manusia yang belum terarah. Seperti gelombang yang memecah ketenangan permukaan air, konflik mulai mengintai di cakrawala. Dalam keheningan malam, suara bisikan rohani semakin lirih, seolah mempertanyakan apakah mereka mampu menjaga keseimbangan di dunia yang semakin kompleks. Di antara kerumunan manusia, seorang pemimpin muda bernama Aris muncul. Dengan jiwa yang berapi-api dan pandangan tajam, Aris melihat dunia sebagai tempat yang penuh potensi. Namun, ia juga merasakan gelisah yang menyelimuti alam, tanda-tanda awal dari kehancuran yang akan datang. Ia mulai mengumpulkan teman-temannya, membangkitkan semangat untuk mengeksplorasi dan memahami keberadaan mereka di dunia ini. Ketika malam jatuh, Aris dan teman-temannya berkemah di bawah sinar bulan, dikelilingi oleh pepohonan yang berbisik. Mereka merasakan kehadiran rohani, meski tak terlihat. Dalam setiap detik, ketegangan semakin meningkat, dan benih-benih ketamakan mulai tumbuh di hati sebagian manusia. Aris bertekad untuk melawan gelombang itu, meski jalan di depan penuh rintangan. Dan disinilah cerita dimulai. Saat dua dunia, yang satu berlandaskan harmoni dan yang lainnya pada ambisi, bersiap untuk bertemu dalam sebuah pertarungan yang akan menentukan nasib bumi. Dengan cahaya bulan sebagai saksi, kehidupan di bumi akan berubah selamanya. Saat fajar menyingsing, langit berwarna jingga membangunkan bumi dari mimpinya yang panjang. Aris dan teman-temannya melangkah lebih jauh ke dalam hutan, menyusuri jejak yang belum pernah mereka lewati. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat kepada rahasia yang tersimpan dalam diri mereka sendiri dan dunia di sekeliling. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi dan berakar kuat. Disinilah mereka mendengar suara lembut, seolah alam berbicara. Suara itu mengalun penuh misteri, mengundang rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Aris, terpikat oleh irama itu, melangkah maju, sementara teman-temannya berhati-hati mengikuti. Tiba-tiba, sosok-sosok halus muncul di antara pepohonan, wajah mereka bersinar lembut dalam cahaya pagi. Mereka adalah rohani, makhluk yang telah mengamati kehidupan manusia dari jauh. Dengan senyum damai dan tatapan penuh kebijaksanaan, mereka menyapa Aris dan teman-temannya. Pertemuan ini, penuh keajaiban, seolah menjembatani dua dunia yang telah terpisah. "Siapa kalian?" Aris bertanya, suaranya bergetar antara rasa takut dan kagum. "Kami adalah penjaga alam," jawab salah satu rohani, suaranya bergetar lembut seperti angin. "Kami ada sejak awal, melindungi harmoni yang kini terancam oleh keinginanmu." Aris merasakan beban di dalam dadanya. Dia tahu bahwa manusia, dengan ambisi dan ketamakan, telah memicu ketidakstabilan yang menyebar bak api. Dalam pertemuan itu, Aris merasa seolah diberikan misi, untuk membawa kembali keseimbangan yang hilang. Satu persatu, rohani mulai menceritakan kisah kuno tentang keharmonisan antara alam dan semua makhluk yang mendiami bumi. Mereka berbicara tentang kebangkitan ketamakan yang mengancam kehidupan, dan bagaimana siklus alam dapat terganggu oleh perilaku manusia. Aris mendengarkan dengan seksama, setiap kata membekas di benaknya. "Jika kalian ingin melindungi dunia ini, kalian harus mengubah cara hidupmu," ujar rohani dengan tegas. "Hanya dengan menghormati alam dan satu sama lain, kalian dapat menghindari kehancuran." Semangat Aris menyala. Dia merasakan tanggung jawab yang besar untuk menyebarkan pesan ini kepada teman-temannya dan seluruh umat manusia. Namun, di sisi lain, ada suara lain yang muncul dalam pikirannya,
suara dari keinginan untuk kekuasaan yang kian mendalam. Ketika malam tiba, Aris dan teman-temannya kembali ke kamp mereka, namun hatinya dipenuhi keraguan. Dia memikirkan pemimpin yang baru muncul, sosok yang akan berupaya merebut kekuasaan dengan cara apapun. Dalam kegelapan, Aris bertekad untuk menghadapi tantangan ini, meskipun ia tahu bahwa tidak semua orang akan mendukungnya. Hari-hari berlalu, dan suasana di antara kelompok manusia semakin tegang. Beberapa mulai meragukan ajaran rohani, terpesona oleh janji-janji kekuasaan dan harta. Aris berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang telah dia pelajari, namun ancaman ketamakan terus mengintai. Dari balik bayang-bayang, pemimpin baru yang bernama Qian mulai menarik perhatian banyak orang. Dia mengklaim bahwa kekuatan dan kekuasaan adalah kunci untuk menguasai dunia. Qian menantang Aris, menjadikannya sebagai musuh yang harus dihadapi demi cita-cita yang lebih besar. Dalam konfrontasi ini, dua visi tentang masa depan akan bertabrakan, antara harmoni dan ambisi, antara kehidupan dan kehampaan. Di tengah kegaduhan, Aris menyadari bahwa jalan untuk menyelamatkan dunia tidak hanya terletak pada dirinya, tetapi juga pada kolektif keputusan manusia. Misi untuk mengembalikan keseimbangan bumi kini berada di ujung tanduk, dan pertempuran yang akan datang akan menentukan nasib mereka semua. Dalam hati, Aris berdoa agar cahaya kebijaksanaan mengarahkan langkah mereka, meski jalan yang mereka tempuh akan penuh tantangan dan pengorbanan. Matahari terbenam dalam kilau kemerahan, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Suasana hutan menjadi tegang, seolah bumi sendiri merasakan ketidakpastian yang mengendap di udara. Aris, masih terjebak dalam pergolakan batin, menyaksikan teman-temannya terpecah antara mengikuti idealisme harmoni dan pesona kekuasaan yang dijanjikan Qian. Qian, dengan karisma yang memikat, mulai mengumpulkan pengikut. Ia berbicara tentang kekuatan, keberanian, dan cara-cara untuk mengubah dunia sesuai keinginan. Kata-katanya seperti mantra, menjadikan banyak orang terpesona. Masyarakat yang sebelumnya damai kini terbelah, seperti dua sisi mata uang yang bertentangan. Di tengah perselisihan ini, Aris berdiri tegar. Ia berupaya mengingatkan teman-temannya akan pentingnya hubungan mereka dengan alam dan satu sama lain. Dalam sebuah pertemuan di tepi sungai, Aris berdiri di depan kerumunan, suaranya bergema dalam kesunyian malam. Saudara-saudaraku, ia memulai, apa yang Qian tawarkan adalah ilusi. Kita tidak bisa mengabaikan keharmonisan yang telah mengalir dalam darah kita. Jika kita terus melangkah dalam ketamakan, kita akan kehilangan segalanya. Namun, banyak yang tidak setuju. Beberapa berteriak, kekuasaan akan memberi kita segala yang kita inginkan. Kenapa kita harus mendengarkan kisah-kisah lama yang hanya membawa kita pada ketidakpastian? Bentrokan antara Aris dan Qian semakin memanas. Qian memprovokasi, menyebut Aris lemah dan tidak layak menjadi pemimpin. Di sisi lain, Aris berusaha menanamkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap alam di hati para pengikutnya. Pertarungan ideologi ini segera menarik perhatian, seperti percikan api yang mengubah segalanya. Saat malam semakin gelap, suasana mulai memanas. Perselisihan tidak lagi hanya berupa kata-kata. Sebuah bentrokan fisik tak terelakkan. Kelompok Aris dan Qian saling berhadapan, wajah-wajah tegang, mata berapi-api. Dalam keheningan malam, suara teriakan dan benturan memecah ketenangan. Aris merasakan dadanya bergetar. Dia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang dirinya dan Qian, tetapi tentang masa depan mereka semua. Dengan hati yang penuh harapan, ia berusaha mendekati Qian, berharap bisa menemukan cara untuk menyelesaikan konflik ini tanpa pertumpahan darah. Qian, teriaknya. Kita tidak perlu berperang. Kita bisa mencari jalan tengah. Dunia ini lebih besar dari ambisi kita. Qian menatap Aris dengan tatapan tajam. Kau lemah, Aris. Hanya dengan kekuatan kita dapat mengubah dunia. Ketika semua ini berakhir, hanya satu yang akan berdiri sebagai penguasa. Dengan kata-kata itu, Qian menggerakkan pasukannya untuk menyerang. Aris merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, kekacauan terjadi. Suara derap kaki, teriakan, dan jeritan memenuhi hutan. Aris berjuang melawan para pengikut Qian, namun tidak ada keinginan dalam hatinya untuk melukai siapapun. Ketika pertarungan berlangsung, suara angin berbisik, seolah rohani yang menyaksikan pertempuran ini mengingatkan mereka akan nasib yang lebih besar. Dalam kekacauan, Aris berusaha menjangkau teman-temannya, berusaha menyadarkan mereka dari kebutaan yang dipicu oleh ambisi. Akhirnya, dalam momen yang mendebarkan, Aris mengangkat tangannya, memohon kepada semua pihak untuk berhenti. Lihatlah ke sekeliling kalian. Kita saling melukai,
sementara bumi kita sedang sekarat. Apakah ini yang kita inginkan? Suara hatinya bergema di antara deru pertarungan. Beberapa orang mulai ragu, menghentikan langkah mereka. Tetapi Qian, terdesak oleh amarah dan keinginan untuk menang, melanjutkan serangannya, membakar semangat para pengikutnya. Di tengah kebisingan, Aris merasa terjebak dalam sebuah lingkaran tak berujung. Harapan dan kekacauan beradu dalam pikirannya. Dia tahu, pertempuran ini tidak hanya akan menentukan siapa yang berkuasa, tetapi juga masa depan bumi yang mereka cintai. Dengan keberanian yang tersisa, Aris bertekad untuk menemukan cara membawa kembali kedamaian, meskipun semua tampak gelap dan tidak pasti. Saat kegelapan malam menyelimuti hutan, suara pertempuran menggema, menciptakan suasana yang mencekam. Aris, meskipun terjebak dalam gelombang kekacauan, merasakan panggilan jiwa yang kuat untuk menghentikan semua ini. Dengan semangat yang menggebu, ia melangkah maju, bertekad untuk menantang Qian sekali lagi, meskipun situasi semakin tak terkendali. Berhenti, serunya, suaranya memecah keributan. Kita bukan musuh. Kita adalah saudara yang terjebak dalam ilusi kekuasaan. Jangan biarkan nafsu menghancurkan apa yang telah kita bangun. Sebagian pengikut Qian mulai ragu, terpengaruh oleh kata-kata Aris. Namun Qian, dengan mata berbinar penuh kemarahan, tidak terpengaruh. Ia mengangkat senjata, bersiap untuk menyerang. Kau hanya membuang waktu, Aris. Aku akan membuktikan siapa yang lebih kuat. Sebuah benturan terjadi. Aris merasakan tekanan di dadanya saat berhadapan dengan para pengikut Qian. Dalam sekejap, pertarungan berubah menjadi kancah pertempuran yang tak terhindarkan, di mana setiap serangan memancarkan kekecewaan dan ketidakpastian. Di tengah kerumunan, sosok-sosok rohani muncul, mengawasi dari kejauhan. Mereka melihat kehancuran yang terjadi dan merasa terpanggil untuk turun tangan. Dalam bisikan lembut, mereka menyebarkan aura ketenangan yang meredakan amarah, menembus jiwa-jiwa yang terjebak dalam kebencian. Dengarlah, manusia, suara salah satu rohani menggema. Pertempuran ini hanya akan membawa kalian pada kehampaan. Kekuatan bukanlah jawaban, saling memahami dan menghormati satu sama lain adalah kuncinya. Aris, melihat kesempatan itu, melanjutkan. Bumi kita menderita, dan kalian berdua, Qian dan aku, harus menjadi jembatan, bukan tembok. Jangan biarkan keinginan menjerumuskan kita semua ke dalam kegelapan. Namun, Qian menolak untuk mendengar. Ia terus menyerang, merasa terancam oleh suara kebenaran yang mulai mengubah hati para pengikutnya. Dengan setiap serangan, ketidakpastian semakin melanda kelompoknya. Beberapa mulai ragu, berbalik arah untuk mendengarkan Aris, sementara yang lain tetap terjebak dalam ilusi kekuasaan. Di saat genting itu, Aris merasakan gelombang keberanian yang meluap. Ia melompat ke depan, menghadapi Qian dengan tatapan penuh ketegasan. Jika kau percaya pada kekuatan, maka tunjukkan bahwa kau lebih berani untuk berdamai daripada bertarung. Qian tertegun, matanya melebar sejenak. Dalam hati, keraguan mulai tumbuh. Dia teringat pada kehidupan sebelum semua ini, ketika mereka hidup dalam kedamaian, berbagi tawa dan kebahagiaan. Namun, ambisi telah mengaburkan ingatannya. Saat ketegangan memuncak, Aris mengambil langkah berani, menawarkan tangan persahabatan kepada Qian. Bersama kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Jangan biarkan ambisi menghancurkan persaudaraan kita. Qian terhuyung, terjebak dalam perang batin. Beberapa pengikutnya, melihat perubahan dalam dirinya, mulai meragu. Di tengah keributan, kerinduan akan kedamaian mulai mengemuka. Dengan napas berat, Qian akhirnya menurunkan senjatanya, meski masih tertegun. Kau pikir ini mudah, Aris? Aku telah terjebak dalam jalur ini terlalu lama. Aris menjawab, tidak ada jalan yang mudah, tetapi setiap langkah menuju persatuan adalah langkah menuju harapan. Mari kita berhenti bertarung dan memulai percakapan. Dalam momen itu, suara pertempuran mereda, diiringi dengan bisikan rohani yang lembut. Mereka mengamati, berharap agar manusia menemukan kembali jalan menuju harmoni. Namun, meski Qian mulai goyah, ada yang masih menentang perubahan. Dari barisan belakang, seorang pengikut setia Qian melangkah maju, mata dipenuhi amarah. Kita tidak bisa menyerah. Kekuatan adalah segalanya. Ia meneriakkan kata-kata provokatif yang menggugah semangat para pendukung Qian. Ketegangan kembali mengancam. Aris merasakan udara menjadi tebal. Pertempuran yang seharusnya berakhir kini terancam mengarah ke kekacauan baru.
Ia tahu, untuk mencegah kehancuran total, semua harus berdiri bersama dan menolak kekuatan yang merusak. Saat momen ketegangan ini berlanjut, Aris berdoa dalam hati. Ia berharap agar cahaya kebijaksanaan kembali menyinari jalan mereka. Dalam detik-detik yang mendebarkan ini, nasib bumi dan seluruh penghuninya berada di ujung tanduk, menunggu keputusan dari hati mereka. Yang kecil yang tidak bersalah itu. Dengan tekad, ia mengangkat cabang yang menghalangi dan menarik anak itu ke pelukannya. Jangan takut. Kau aman sekarang. Aris berbisik, merasakan berat di dadanya. Dia tahu bahwa tindakan ini adalah simbol harapan di tengah kegelapan. Kian melihat semua ini dari kejauhan, dan dalam hatinya, konflik semakin menggelora. Anak yang diselamatkan Aris menjadi cermin bagi semua yang terlibat dalam pertempuran ini. Dalam momen singkat, Kian terhenti. Apakah kekuasaan yang dikejar selama ini sebanding dengan nyawa yang bisa diselamatkan? Tetapi ketidakpuasan di antara para pendukungnya semakin membara. Mereka tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Dari kejauhan, suara mereka menggema, berusaha mengguncang keyakinan Kian. Kita tidak bisa mundur. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kekuatan. Kian berjuang antara dua dunia, keinginan untuk berkuasa dan panggilan untuk mengubah arah. Dalam detik-detik menegangkan itu, Aris berusaha mengubah arus dengan kata-kata yang tulus. Kian, jika kita tidak bersatu sekarang, kita akan kehilangan lebih dari sekadar hutan ini. Kita akan kehilangan diri kita sendiri. Pertarungan antara harapan dan kehampaan semakin menghangat. Dalam hati mereka, bisikan rohani semakin nyaring, menyadarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Namun, semua tergantung pada pilihan yang akan diambil oleh Kian dan para pengikutnya. Dalam kekacauan ini, nasib bumi menggantung di ujung tanduk, menunggu keputusan terakhir yang akan mengubah segalanya. Di tengah kekacauan yang melanda, Aris mengangkat anak kecil dalam pelukannya, berusaha memberikan ketenangan di antara kebisingan. Ketika tatapan penuh ketakutan si anak beralih ke arah Kian, Aris merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Hatinya bergetar, tak hanya karena takut akan keselamatan anak itu, tetapi juga terhadap masa depan mereka semua. Kian, di ujung kebingungan, melihat bagaimana kekuatan dan ambisi yang ia perjuangkan justru menghancurkan semua yang mereka cintai. Rasa sesal mulai menyusup ke dalam hatinya. Tetapi kata-kata pengikutnya yang terprovokasi terus bergema di telinganya. Kita tidak bisa mundur. Ini adalah kesempatan kita untuk berkuasa. Melihat semua ini, Aris tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kehancuran yang terus meluas. Kian. Ia berteriak, suaranya menggema di antara pepohonan yang patah. Ingatkah kau saat kita bercita-cita membangun sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri? Kekuatan sejati terletak pada persatuan, bukan perpecahan. Dalam momen itu, hutan terdiam sejenak, seolah menunggu reaksi Kian. Ia melihat wajah para pengikutnya yang mulai ragu, terpengaruh oleh ketulusan Aris. Namun, di dalam diri Kian, pertarungan batin semakin intens. Ia berjuang antara keinginan untuk memimpin dan panggilan untuk kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, suara angin mulai berbisik, membawa aroma tanah basah dan kehidupan baru. Rohani, yang terus mengamati dari kejauhan, merasa saatnya telah tiba untuk memberikan petunjuk. Mereka melayang lebih dekat, menyebarkan aura kedamaian yang mampu menyentuh hati yang paling keras sekalipun. Dengan lembut, salah satu rohani berbicara, manusia, ingatlah bahwa setiap tindakanmu memiliki dampak. Pilihlah jalan yang membawa kedamaian, dan dunia ini akan menyambutmu kembali. Suara itu, meski lembut, memiliki kekuatan yang tak terbantahkan, menembus kegelapan hati yang terkotori oleh ambisi. Kian, merasakan panggilan itu, menatap Aris dengan intensitas baru. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Rasa putus asa dan harapan berpadu dalam dirinya. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada kekuasaan yang diperebutkan, ada hidup yang bergantung pada keputusan ini. Bersama kita harus menghentikan pertempuran ini, jawab Aris, masih memeluk anak kecil itu. Kita bisa membangun kembali hubungan kita dengan alam dan satu sama lain. Kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik jika kita bersatu. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang kembali. Para pengikut Kian yang masih terjebak dalam kebencian tidak ingin menyerah. Dari belakang, seorang pengikut yang penuh emosi meneriakkan, kita tidak bisa mundur. Kita telah berjuang terlalu lama. Aris, merasakan suasana yang mulai memanas, berusaha mencari solusi. Kita perlu mendengarkan satu sama lain,
Biarkan suara hati kita berbicara. Jika kita terus berkonflik, kita akan menghilangkan harapan dan hidup yang ada. Dari jauh, suara bisikan rohani semakin kuat. Temukan keseimbangan dalam diri. Hanya dengan mengedepankan cinta dan rasa hormat, kalian dapat membangun kembali apa yang telah hancur. Dengan kebulatan tekad, Aris mengajak Qian untuk bersama-sama mendekati para pengikut. Mari kita buktikan bahwa kita lebih kuat bersama daripada terpisah. Ayo, kita berdiri di atas apa yang menyatukan kita, cinta untuk bumi dan satu sama lain. Momen ini menjadi titik balik. Beberapa pengikut Qian, terpengaruh oleh keberanian Aris, mulai menurunkan senjata mereka. Perlahan, suasana di sekitar mereka mulai bertransformasi. Qian merasakan kekuatan kata-kata Aris, berbalik kepada pengikutnya. Kita telah tersesat dalam ambisi. Sudah saatnya kita mendengar suara hati kita dan memperbaiki kesalahan. Dengan suara yang mulai tegas, Qian melanjutkan, "Ya, aku tidak ingin kekuasaan yang hanya akan menghancurkan kita. Mari kita berjanji untuk bekerja sama dan melindungi yang kita cintai." Dalam hatinya, ia merasakan cahaya harapan mulai bersinar, memberikan arah baru bagi perjalanan mereka. Di antara semua itu, suara anak kecil yang dipeluk Aris terdengar lembut. "Kita bisa bermain bersama lagi, kan?" Pertanyaan polos itu menyentuh hati setiap orang yang mendengar, mengingatkan mereka akan keinginan dasar untuk hidup dalam kedamaian. Akhirnya, dengan langkah yang penuh keyakinan, Aris dan Qian bergandeng tangan, mengajak semua orang untuk bersatu. Dalam momen itu, kekuatan cinta dan harapan mulai mengubah pandangan mereka tentang kekuatan. Mereka menyadari bahwa untuk menyelamatkan bumi, mereka harus belajar dari kesalahan dan mencari keseimbangan yang hilang. Dengan keputusan ini, mereka memulai langkah baru, sebuah perjalanan untuk memulihkan harmoni yang telah hilang, diiringi oleh bisikan rohani yang penuh harapan. Di tengah bayang-bayang kerusakan, cahaya baru mulai menyinari jalan mereka, dan setiap jiwa bersatu dalam misi yang lebih besar, menyembuhkan dunia yang telah terluka. Hari baru menyongsong dengan cahaya lembut, menggantikan gelapnya malam yang penuh kekacauan. Aris dan Qian berdiri di tengah hutan yang hancur, dikelilingi oleh para pengikut yang masih tampak ragu, namun juga penuh harapan. Saat matahari mulai memanjat langit, sinarnya membangkitkan semangat baru di hati mereka. "Ini adalah awal baru," Aris mengucapkan kata-kata tersebut dengan tegas. "Kita memiliki kesempatan untuk membangun kembali apa yang telah kita hancurkan. Dengan setiap tindakan kita bisa menunjukkan bahwa cinta dan rasa hormat adalah kekuatan terbesar." Qian mengangguk, merasakan berat tanggung jawab di pundaknya. Ia menatap hutan yang mulai tampak kelam, tetapi di dalam dirinya, semangat untuk memulai lagi mulai menyala. "Mari kita berjanji," katanya, suara yang bergetar penuh keyakinan. "Kita akan bekerja sama untuk menyembuhkan bumi ini. Kita akan mendengarkan suara alam dan menghormatinya." Pengikut-pengikut mereka, yang awalnya terpecah, kini mulai bersatu dalam tujuan yang sama. Dengan langkah tegas, mereka menyingkirkan puing-puing yang menghancurkan, membersihkan jalan bagi kehidupan baru. Setiap detik terasa seperti sebuah ritual, di mana harapan dan kebangkitan perlahan terjalin kembali. Aris dan Qian memimpin kelompok tersebut ke dalam hutan. Mereka mencari tempat-tempat yang pernah menjadi simbol kehidupan, sungai yang mengalir jernih, pohon-pohon besar yang kokoh, dan padang yang dipenuhi bunga-bunga. Namun, saat mereka berjalan, mereka melihat betapa parahnya kerusakan yang terjadi. Beberapa pohon yang patah tergeletak, sementara yang lain tampak layu, seakan merasakan sakit yang dialami seluruh ekosistem. Qian merasakan kesedihan yang mendalam, berbisik, apa yang telah kita lakukan?" Hatinya penuh penyesalan, tetapi Aris dengan lembut menepuk bahunya. "Ini adalah panggilan untuk bertindak. Kita bisa memperbaikinya, tetapi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita perlu belajar untuk hidup selaras dengan alam," kata Aris, penuh semangat. "Mari kita tanam kembali kehidupan ini, kita bisa menyelamatkan yang tersisa." Bersama, mereka mulai menanam bibit pohon, satu demi satu. Setiap bibit yang ditanam menjadi simbol harapan dan perubahan. Suara tawa mulai menggema di antara mereka, mengingatkan akan kebahagiaan yang dapat terlahir kembali. Satu orang demi satu orang, semua terlibat dalam upaya ini, menghapus rasa kesedihan dengan kerjasama dan cinta. Sambil menanam, Aris berbicara tentang pentingnya menjaga hubungan mereka dengan alam. "Kita adalah bagian dari ekosistem ini," ujarnya. "Setiap tindakan kita memiliki dampak, baik atau buruk. Kita harus berjanji untuk menjaga keseimbangan ini." Qian
mendengar kata-kata Aris, merasa terinspirasi. Ia berbicara kepada pengikutnya, kita harus menciptakan cara baru untuk hidup. Kita harus belajar dari alam dan membangun kembali ikatan yang telah kita hancurkan. Mari kita bersatu dalam misi ini. Semangat itu menyebar, menggerakkan hati setiap orang. Mereka menanam dengan sepenuh jiwa, menggantikan kepahitan masa lalu dengan harapan baru. Ketika matahari semakin tinggi, suara burung kembali berkicau, seolah merayakan kebangkitan mereka. Keberadaan makhluk-makhluk kecil itu memberikan sinyal bahwa kehidupan akan kembali. Namun, di tengah upaya tersebut, muncul tantangan baru. Sebuah suara mengancam dari balik pepohonan, sekelompok makhluk yang tergerak oleh rasa lapar dan ketidakpastian. Mereka, yang terpaksa meninggalkan habitat mereka karena kerusakan, kini mendekati kelompok manusia. Jangan! Mereka mungkin datang untuk menyerang, teriak salah satu pengikut Qian, menyiapkan senjata. Namun Aris, dengan tenang, mengangkat tangannya. Tidak, serunya, ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita telah berubah. Kita tidak akan berjuang melawan mereka, tetapi berdamai. Aris melangkah maju, menatap makhluk-makhluk itu dengan empati. Dalam matanya, ada keinginan untuk memahami, bukan menakut-nakuti. Ia menundukkan kepala, sebuah tanda pengakuan bahwa mereka adalah bagian dari ekosistem ini. Kami tidak ingin berperang. Kami ingin hidup berdampingan. Makhluk-makhluk itu, yang awalnya terlihat ganas, mulai tenang. Dalam hening, mereka saling memandang, seolah merasakan kejujuran dari Aris. Perlahan, satu makhluk kecil mendekat, merasakan getaran harapan yang dipancarkan oleh manusia. Lihatlah, Aris berbisik kepada kelompoknya. Kita bisa hidup bersama. Kita semua adalah bagian dari satu kesatuan. Satu persatu, makhluk itu mulai mendekat, dan suasana yang sebelumnya mencekam perlahan-lahan berubah menjadi keajaiban. Mereka melihat bagaimana manusia yang dulu ingin berkuasa kini berusaha menyelamatkan dan berbagi. Dalam momen itu, pemisahan antara manusia dan alam mulai memudar. Dengan perasaan baru yang terjalin, mereka bersatu dalam misi untuk menjaga kehidupan. Hari itu menjadi awal dari sebuah peradaban yang lebih baik, tempat di mana manusia dan makhluk lainnya hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga keseimbangan yang telah lama hilang. Matahari bersinar cerah, menciptakan bayangan harapan di tengah hutan yang mulai bangkit. Aris, Qian, dan semua pengikut mereka berdiri bersama, menyaksikan lahirnya kembali kehidupan yang lebih harmonis. Mereka tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai, tetapi hati mereka kini dipenuhi keyakinan, bahwa dengan cinta, kerjasama, dan keberanian, mereka bisa mengubah dunia. Cerita dari orang-orang tua, tentang masa lalu dan bagaimana mereka bisa belajar dari kesalahan tersebut. Suasana hutan kini dipenuhi dengan tawa anak-anak, yang tidak hanya belajar tentang alam tetapi juga tentang persahabatan dan kerjasama. Hutan yang dulunya hancur kini menjadi simbol kehidupan, tempat di mana semua makhluk bisa belajar dan tumbuh bersama. Namun, di tengah kebangkitan ini, ancaman baru muncul. Suatu malam, saat hutan tertutup kegelapan, sekumpulan orang dari luar mulai mendekati tempat mereka. Dengan niat untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tersisa, mereka datang membawa alat berat dan mesin yang bisa menghancurkan semuanya. Saat berita tentang kedatangan mereka tersebar, rasa cemas menyelimuti komunitas. Aris dan Qian berkumpul dengan semua orang, merencanakan langkah selanjutnya. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, Qian berseru, marah namun tetap tenang. Kita harus melindungi rumah kita. Aris mengangguk, merasakan semangat membara dalam dirinya. Kita telah belajar untuk bersatu. Ini saatnya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita akan melindungi yang kita cintai. Mari kita tunjukkan bahwa kekuatan kita terletak pada kesatuan. Malam itu, mereka bekerja keras untuk membuat tanda-tanda peringatan di seluruh hutan, dan memperkuat pertahanan alami dengan mengandalkan kekuatan alam. Dengan semangat, mereka siap menghadapi ancaman yang akan datang. Ketika fajar menyingsing, suara mesin dan teriakan mulai mengisi udara. Orang-orang luar mendekati hutan, tetapi kali ini, mereka tidak sendirian. Aris, Qian, dan seluruh komunitas berdiri bersama, menghadapi ancaman dengan tekad yang menggebu. Dengarkan kami! Aris berteriak, suaranya menggema di antara pepohonan. Kami tidak akan membiarkan rumah kami hancur lagi. Kami berhak atas kehidupan ini dan akan melindunginya dengan segala cara. Melihat keberanian dan ketulusan di mata manusia dan makhluk lainnya, para penyerang tertegun. Mereka melihat sebuah komunitas yang terjalin dalam harmoni,
siap untuk melawan demi menjaga apa yang mereka cintai. Rasa ragu mulai muncul di antara mereka. Qian melangkah maju, dengan percaya diri. Kami bukan hanya melindungi hutan ini, tetapi juga memperjuangkan masa depan. Mari kita bicara dan cari jalan tengah, daripada mengandalkan kekerasan. Kita bisa hidup bersama dengan cara yang lebih baik. Dalam momen tersebut, udara dipenuhi ketegangan, tetapi juga harapan. Para penyerang melihat betapa besar cinta yang dimiliki komunitas ini untuk rumah mereka. Perlahan, ketakutan dan keserakahan mulai berganti dengan rasa pengertian. Ketika perdebatan berlangsung, satu persatu, orang-orang luar mulai mendengar. Aris dan Qian, bersama dengan anak-anak yang berdiri di samping mereka, berbicara dengan tulus, menceritakan tentang pelajaran yang telah mereka pelajari dan harapan untuk masa depan. Akhirnya, setelah perdebatan yang panjang dan melelahkan, salah satu pemimpin dari kelompok luar maju. Kami mengerti. Kami tidak ingin menghancurkan yang tidak seharusnya kami rusak. Mari kita bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan keindahan ini. Sorak-sorai muncul dari dalam hati komunitas. Mereka telah berhasil. Keberanian mereka dan tekad untuk bersatu telah membawa perubahan, mengubah musuh menjadi mitra dalam pelestarian. Dalam momen tersebut, hutan yang pernah hancur kini menjadi simbol kebangkitan, kerjasama, dan cinta. Sejak hari itu, Aris, Qian, dan seluruh komunitas tidak hanya menjaga hutan mereka, tetapi juga berbagi pengetahuan dan cinta kepada orang-orang di luar. Mereka menjadi pelindung bumi, menjadi suara bagi yang tak bersuara, dan membangun hubungan yang kuat dengan alam. Masa depan yang lebih cerah menanti, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan hati yang penuh harapan, mereka melangkah ke depan, siap menghadapi apapun yang akan datang, bersama-sama.